Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang CSS. Nah, apa sih itu CSS gitu kan? CSS itu adalah Cascading Style Sheet atau yang dikenal dengan CSS, merupakan bahasa style sheet yang berguna untuk membantu menyajikan dokumen yang ditulis dengan menggunakan HTML. CSS dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website front end. Menggunakan CSS, kita bisa mengatur warna, ukuran, posisi, background, dan lainnya, sehingga ada nilai estetika yang ditambahkan dalam tampilan suatu website gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan orang itu ya, jadi kalau orang tuh ibaratnya CSS itu seperti make up gitu. Jadi biar kelihatan lebih cantik gitu, biasanya suatu website itu diberi sebuah CSS. Nah, pada CSS itu ada beberapa istilah nih yang biasa kita temukan, yakni ada selector, property, dan value. Nah, untuk mempelajari CSS, kita perlu mengenal nih, apa sih pengertian dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama, dari yang namanya selektor. Selektor adalah metode pengelompokan sintaks di dalam CSS. Selektor juga dapat diartikan sebagai aturan yang digunakan untuk memisahkan beberapa sintak menjadi dengan target yang berbeda. Jadi nanti kita coba lihat ya secara real itu selektor itu yang sebelah mana, properti yang sebelah mana, lalu value yang sebelah mana. Oke, lalu selanjutnya ada istilah lagi yang namanya properti. Nah, properti ini apa? Properti ini adalah suatu jenis style CSS yang berfungsi memberikan style pada selektor yang telah ditentukan gitu. Jadi, properti pada CSS sangat banyak sekali, nggak cuma satu dua ya, tapi banyak. Contohnya ini propertinya adalah background color, color, lalu font family, font size, margin, padding, dan lainnya. Jadi kalau misalkan propertinya contohnya background color itu berarti digunakan untuk mengganti warna background. Lalu color itu digunakan untuk mengganti warna dari font. Lalu font family itu untuk mengganti apa nama nama font. Jadi kan fontnya biasanya defaultnya kan Arial atau apa aku lupa. Nanti bisa kita ganti nih jadi Roboto, jadi Times New Roman, jadi yang lainnya tuh bisa. Lalu font size. Font size itu apa? Font size itu adalah ukuran dari tulisan, ukuran huruf. Itu font size. Lalu margin. Nah, itu nanti kita bicara tentang margin dan padding. Karena banyak yang sulit membedakan antara margin dan padding. Jadi margin itu adalah batas terluar dari suatu elemen. Sedangkan padding itu adalah batas terluar dari yang diukur dari elemen yang paling dalam gitu. Mungkin gitu. Nanti kita pelajari. Selanjutnya ada namanya value. Value adalah nilai dari properti. Jadi setiap ada properti itu pasti ada value gitu ya. Dan value harus sesuai dengan properti. Misalnya, properti font family tidak bisa diisi dengan red. Sebab karena red adalah value untuk properti color gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan value yang sembarangan kepada suatu properti gitu karena nggak akan jalan gitu. Jadi properti sudah diciptakan sedemikian rupa dengan value yang sedemikian rupa gitu. Jadi kita tidak mungkin tidak mungkin memberikan sebuah value yang sembarangan untuk menjalankan sebuah CSS seperti itu. Nah, kalau kita pelajari nih,
sini ada kerangkanya nih, di mana yang disebut dengan selektor, mana yang disebut dengan property, mana yang disebut dengan mana yang disebut dengan value. Nah, selektor ini apa? Selektor ini adalah istilahnya apa ya? Bagian dari elemen HTML gitu. Jadi kan kemarin kita nulis HTML kan. Ada yang P, ada H1, ada all, ada ul, ada li gitu kan. Nah, itu nanti jika kita apa? Jika kita gunakan itu untuk menggunakan suatu CSS, nah itu nanti disebut dengan selektor. Gitu. Jadi kita istilahnya menseleksi nih, kira-kira elemen mana yang akan kita berikan suatu styling gitu. Lalu properti ini istilahnya apa ya? Seperti pengaturannya. Yang ingin diatur tuh apanya? Background color kah? Atau warna kah? Atau ingin dirubah ukurannya? Atau ingin apa gitu. Lalu value ini adalah isinya. Jadi setiap ada properti pasti ada value seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini contohnya adalah H2. H2 ini adalah selektor. Jadi kita akan menstyling elemen yang mana elemen tersebut adalah semua H2 gitu. Semua H2 yang ada di dalam dokumen kita ingin styling gitu. Jadi selektor itu maksudnya. Kita menseleksi istilahnya. Lalu setelah itu dalamnya ada font family gitu. Nah, font family ini kita misalkan ingin nulis sans gitu. Kan berbagai macam kan kalau misalkan family. Ada yang kalau misalkan di Word tuh ada yang Roboto, ada yang Kristen ITC, macam-macam lah. Nanti kita tinggal tuliskan saja gitu. Lalu yang terakhir ada color. Nah, color di sini di CSS itu bisa dituliskan dengan beberapa metode penulisan ya. Jadi bisa dituliskan dengan cara eh, penggunaan kata dalam bahasa Inggris, misalkan red, yellow, blue gitu bisa. Lalu bisa juga ditulis dengan menggunakan angka dengan kode warna heksadesimal itu bisa. Jadi yang biasanya apa? Diawali dengan huruf pagar, lalu ada 6 digit angka. Nah, itu adalah kode heksadesimal dari suatu warna. Lalu selanjutnya kita bisa menuliskan lagi dengan menggunakan kode RGB, red, green, blue gitu. Jadi campuran antara merah, hijau, dan biru ini nanti dapat menghasilkan suatu warna gitu. Jadi kita bisa tuh tergantung kita nanti penggunanya seperti apa. Apakah warna yang kita inginkan itu bisa dihasilkan dari kata-kata dalam bahasa Inggris ataukah dalam harus menggunakan RGB ataukah harus menggunakan yang namanya tadi heksadesimal itu. Nah, cara penulisan CSS. Nah, ini ada 3 seperti tadi yang aku sampaikan. Ada internal, eksternal, sama inline gitu. Nah, ini kita coba untuk belajar tentang internal dulu nih. Jadi untuk internal CSS itu penulisan CSS berada di dalam tag head ya. Di struktur HTML kan ada tag head tuh di bagian atas sebelum body. Nah, itu kita menuliskan CSS di bagian situ. Itu. Dengan awalan kita harus menuliskan dulu namanya tag style. Style, tipe, teks atau CSS gitu. Baru kita bisa menuliskan selektor-selektor CSS apa aja yang akan kita styling, akan kita beri styling gitu. Contohnya di sini. Sini misal ada P. Ada P, hello aku bisa CSS seperti itu. Lalu yang paling atas di bagian head itu kita selektor P-nya, elemen P. Jadi istilahnya kita panggil nih di dokumen saya ingin memanggil elemen P dimanapun. Yang penting ada elemen P. Aku ingin berikan stylingnya untuk font family-nya adalah Helvetica. Selanjutnya untuk tinggi dari suatu barisnya itu sekitar 2 em dan untuk ukuran hurufnya itu sekitar 20 pixel.
dan color-nya aku pengen warna orange gitu. Nah, di sini juga ada penulisan CSS yang salah nih. Gimana? Seperti ini. Ada yang di dalam body ini. Jadi dia sebenarnya di dalam body ini jalan gitu, CSS-nya bisa jalan, cuman tidak apa ya, tidak patuh terhadap kaidah-kaidah yang sudah diterapkan oleh HTML gitu. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita nulis nih sebuah HTML biar hasilnya bagus dan kode yang kita tuliskan itu rapih, nah kita itu sebaiknya mematuhi nih kaidah-kaidah apa aja yang sudah dibuat dan disarankan oleh HTML seperti itu. Itu untuk internal ya. Selanjutnya, nah ini untuk internal. Selanjutnya ada eksternal. Nah, penulisan CSS ini itu terpisah dari file HTML yang kita tulis sebelumnya, kita tulis pada biasanya. File CSS ini file CSS ini dan disimpan dengan file yang berekstensikan CSS gitu. Jadi untuk memasukkan ekstensi file CSS ke HTML, kita menggunakan yang namanya tag link. Link href nanti nama file CSS-nya. Nah, href di sini itu adalah istilahnya menembak dari direktori atau nama file CSS yang akan kita gunakan. Seperti tag A lah, tag hyperlink. Itu kan href-nya itu digunakan untuk menembak dari suatu halaman atau website apa yang akan kita tuju. Nah, ini href juga fungsinya sama. Tuh. Nanti akan kita coba ya. Ada 3 metode, internal, eksternal, sama satunya ini. Ada namanya inline. Nah, inline di sini adalah penulisan CSS langsung di atribut HTML tersebut. Gambar di samping adalah contoh pemakaian inline CSS gitu. Jadi misalkan nih, kita ingin men-styling suatu elemen HTML itu hanya beberapa saja, tidak banyak gitu ya. Tidak banyak, tapi hanya beberapa saja. Misal saat kita ada project besar gitu kan, lalu kita sudah menggunakan framework CSS itu kita misalkan ingin merubah suatu elemen HTML, ingin merubah sedikit saja, itu daripada kita mengobrak-abrik file eksternal CSS-nya, itu kita bisa menggunakan inline CSS-nya gitu. Nah, di sini itu ada bobot apa? Ada bobot untuk CSS sendiri. Jadi bobot yang paling besar itu adalah inline, lalu internal, baru eksternal gitu. Jadi misalkan nih, kita menuliskan H2 style font family Helvetica di sini, lalu kita tuliskan lagi di external CSS font family misal menuliskan sans serif gitu ya. Nanti yang akan ditampilkan adalah yang font family Helvetica gitu. Karena dari derajatnya CSS sendiri derajatnya itu yang paling tinggi adalah inline dulu, baru internal, baru eksternal gitu. Jadi eksternal itu paling terakhir gitu. Jadi misalnya kita ingin ada ingin melakukan sebuah styling mendesak gitu, kita bisa menggunakan inline, tapi jangan dibiasakan menggunakan inline. Oke? Nah, kita akan coba nih tentang apa yang kita tulis kemarin. Nah, ini kemarin udah kita styling nih, sederhana nih, ya kan? Misalkan kita tulis di P aja, nah P. Nah, misalkan nih, di P ini kita ingin belajar tentang styling yang namanya styling inline dulu. Style selalu diawali dengan atribut style ya. Lalu propertinya apa gitu ya, kan kita tuliskan propertinya apa gitu. Misalkan kita ingin menuliskan apa ya, font size gitu, ukuran dari font. Kita ingin paling enggak 100 pixel. Nah, jangan lupa setiap kita menuliskan sebuah properti dan value, itu di belakang value-nya kita berikan namanya titik koma
untuk membatasi nantinya jika kita ingin menuliskan sebuah property value lagi gitu. Lalu kita save, kita buka, kita reload coba. Nah, tulisan paragraf ini akan berubah menjadi sangat besar, menjadi ukuran 30 atau tadi berapa? 100 pixel gitu. Itu bisa kita rubah dengan menggunakan inline. Seperti itu. Lalu berikutnya, misalkan aku pengen apa ya? Colornya, warnanya aku nggak mau hitam, aku pengen merah. Bisa. Ini aku menggunakan bahasa Inggris, misal merah gitu ya. Nah, ini langsung berubah menjadi merah. Warna dari font paragrafnya. Lalu misalkan aku ingin apa lagi ya? Ingin menuliskan seperti text align gitu. Text align misal aku buat center. Berarti dia align-nya di tengah aja. Nah, ya kan. Nanti kita bisa tuh pelajari lagi kira-kira properti-properti CSS apa aja yang biasanya digunakan di dalam sebuah HTML gitu. Itu untuk contoh dari sebuah properti inline. Selanjutnya kita coba untuk kita coba untuk di bagian head ya. Bagian head sendiri berarti kita tuliskan begini. Hapus dulu, kita coba. Nah, ini kita style. Bentar teman-teman. Oke, jadi kita tulis lagi nih, misal nih. Misal kita tuliskan di sini apa ya? Kita ingin menselektor yang mencari selektor, misal aku ingin H1. Nah, ini kita cek nih. H1. Nah, H1 kita tuliskan misal aku pingin colornya warnanya merah. Nah, di sini tolong perhatikan bahwa di sini aku punya H1 ada 2. Yang atas adalah ini adalah H1, yang di bawah halo semuanya, nama saya Raffi, ini juga H1 ya. Tuh. Jadi ini sama-sama H1, cuman yang H1 di atas ini dia sudah diberikan style inline gitu. Yang di bawah kita belum berikan styling apapun. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi bahwa styling inline itu derajatnya lebih tinggi daripada internal gitu. Jadi meskipun kita sudah define di sini H1 harus warnanya warna merah, tapi karena di sini sudah diberikan warna orange, di sini yang H1 yang di atas ini dia tidak akan berkutik dan tidak akan berganti warna. Mau dibuktikan? Oke, kita buktikan. Kita buktikan dengan cara kita reload ya, coba seret. Nah, benar kan? Yang di atas warnanya tidak akan berkutik menjadi merah, tidak akan berubah gitu. Jadi styling inline itu emang istilahnya peringkat satu lah. Dia nggak bisa disenggol apapun gitu. Lalu yang bawah di H1 yang berikutnya itu kita bisa mengganti warna merah gitu. Oke, bisa dipahami kan? Jadi dalam derajat CSS sendiri itu yang paling
kuat itu adalah inline, internal, baru eksternal. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu tadi contoh dari styling apa namanya internal. Nah, kita coba lagi untuk belajar tentang styling eksternal. Nah, styling eksternal itu berarti kita buat dulu nih file yang namanya misal umumnya itu dinamakan style.css. Nah, kita tinggal panggil nih di sini. Kita hapus dulu, kita panggil link. Nah, link file style sheet hrefnya style.css gitu. Nah, kita udah panggil. Setelah itu di style.css-nya kita tidak usah menulis tag style lagi. Kan yang tadi kita sebelum menuliskan suatu styling, kita kan perlu menuliskan gini kan, style gitu kan. Nah, di sini kita tidak usah menuliskan yang namanya tag style dulu. Kita langsung tulis property, selector, dan value-nya. Misal, aku ingin eh, kita save dulu, kita kembalikan lagi semuanya menjadi seperti semula. Nah, semula ya. Misalkan aku ingin H1-nya font size itu ingin 100 pixel. Lalu color-nya aku ingin warna ungu. Lalu setelah itu aku pingin text align-nya center. Lalu juga aku pingin, nah itu dulu aja. Nah, jika kita jalankan, itu hasilnya akan sama seperti tadi. Nah, itu. Jadi yang di dalam inline ini, kan di inline tadi hanya kita definisikan hanya warnanya saja. Nah, selain itu kan tidak ada. Nah, itu tadi hanya warnanya dia tidak akan berubah, warnanya tetap menganut dari inline, tapi selebihnya dia menganut seperti style yang kita definisikan, yang kita buat seperti itu. Yang bawahnya juga sama kan. Jadi ukuran fontnya jadi 100 pixel, lalu text align-nya menjadi center, dan warnanya menjadi ungu gitu. Lalu kita belajar lagi tentang yang namanya padding margin. Nah, padding margin. Mana nih? Nah, ini nih. Oh, gini aja. Nah, ini bisa semoga kelihatan ya. Nah, di sini nih teman-teman. Nah, di sini ada namanya padding margin gitu. Jadi padding margin nanti kalau misalkan teman-teman nih sudah menuliskan suatu elemen HTML gitu kan, masih ada yang bingung gini. Misal kita bikin suatu kotak gitu kan. Suatu kotak lalu padding itu ini misal kotak ya, border ini misal garis gitu ya. Padding itu apa? Padding itu adalah jarak antara elemen yang kita tulis dengan garisnya, dengan bordernya. Diukur dari dalam. Gitu, yang kita ukur di dalamnya. Tapi kalau margin itu adalah batas terluar dari border dengan elemen lainnya. Itu. Jadi semoga nanti bisa dipahami. Kalau misalkan kita ingin kan kadang ini sepengalamanku ya. Jadi aku dulu tuh juga bingung nih masalah padding sama margin gitu. Padding itu apa, margin itu apa, dan kok setiap padding yang aku rubah kok marginnya perasaanku kok juga ikut berubah gitu. Nah, kita akan coba nih. Kira-kira 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 bagaimana cara penggunaannya gitu. Nah, kita
ini dulu. Nah, misalkan nih kita ingin belajar tentang padding margin. Bentar. Misal aku buat dulu nih ya. Ada div. Ada div, kita tuliskan di sini H1. Lalu kita bikin style border satu div solid red. Hasilnya akan menjadi seperti, nah ini halo gitu. Nah, yang mana yang namanya padding, yang mana yang namanya margin gitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini, pokok pembahasan. Nah, seperti teman-teman ketahui tadi, padding itu yang mana sih gitu kan. Nah, padding itu antara elemen halo dengan batas bordernya, ini namanya padding nih. Ini padding gitu. Ini padding. Lalu margin itu yang mana? Margin itu adalah sebentar, aku ada yang keliru deh. Bentar. Oh, bukan ini, bukan. Maksudnya bukan ini teman-teman. Bentar, aku ada yang keliru. Jadi kita bikin bordernya di sini. Nah, yang mananya padding, mana yang margin mana gitu kan. Coba kita setting, kita coba untuk rubah di bagian paddingnya. Tuh. Misal nih, padding, karena padding itu ada 4 ya. Ada top, ada left, ada bottom, ada right gitu kan. Yang intinya atas bawah, kiri kanan gitu. Nah, kita akan coba untuk rubah yang di bagian atasnya dulu nih. Padding top. Padding top bisa kita rubah 10 pixel. Jadi kan harusnya berjarak ya. Kita lihat nih seperti apa hasilnya gitu. Nah, ya kan? Teman-teman lihat nggak? Kalau di sini misalkan kan nggak terlalu kelihatan ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, elemen halo ini akan melakukan jarak antara elemen halo dengan border dari elemen tersebut gitu. Bukan border, maksudnya dari batas dari tersebut. Jadi sebuah elemen itu sudah punya apa ya istilahnya, sudah punya batasnya, batas kanan, kiri, atas, bawah itu sudah ada. Nah, ini biasanya kan nggak kelihatan batasnya. Nah, ini aku coba kelihatin dengan cara aku kasih border nih. Nah, itu kan bisa dilihat nih. Lalu kan di sini aku kasih H1 ya. Ini H1. Hmm, S. Nah, ini kan. Ini ada elemen lain, ini elemen yang kita gunakan gitu. Lalu itu untuk padding ya. Lalu untuk margin seperti apa? Nah, margin sendiri itu batas antara border ini dengan elemen di atasnya gitu. Misalkan kita tulis nih, margin top, kita tuliskan 100 pixel.
Nah, misalkan ini kita reload. Nah, dia kan berjarak kan, turun kan. Nah, misalkan teman-teman paham gini kan. Jadi, yang mana yang namanya padding, yang mana yang namanya margin. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan untuk sejauh ini yang kita bahas tentang CSS, lalu selektor-selektornya, lalu padding margin. Ada pertanyaan mungkin? Oke, mungkin belum ada ya. Gitu. Kita coba belajar bikin suatu web atau suatu, bentar, kita coba lihat-lihat dulu nih. Nah, kita coba sekilas lihat-lihat kira-kira properti CSS itu apa aja gitu. Yang pertama ada elegant content. Ini seperti sama tadi, elegant content tuh dimulai ada center, ada flag start untuk awalan, flag end untuk akhiran, lalu space between untuk di tengah-tengah. Ini teman-teman bisa coba nih, teman-teman lihat di W3 School ya. Itu bisa dicoba nih kira-kira untuk setiap properti itu hasilnya seperti apa. Kalau nggak dicoba ya susah sih. Seperti itu. Nah, kita coba bikin website sederhana dulu ya. Kita bikin website yang sekiranya ada ini. eh ada yang namanya ini nih, kita bikin coba ini ya. Ada header, ada menu, ada konten, ada artikel, ada sidebar, ada footer gitu. Kita coba bikin itu ya. Kira-kira header nanti isinya apa, lalu menu isinya apa, konten isinya apa, sidebar isinya apa, lalu footer isinya apa. Nah, setiap step ini itu kita bungkus dengan menggunakan div. Oke. Oh ya, aku lupa menjelaskan soal kemarin ya. Ada yang namanya kelas, ada yang namanya ID. Nah, ID itu adalah istilahnya kita ingin memberi identitas suatu elemen itu bisa menggunakan ID. Contohnya, di sini kita ingin memberikan ID, eh, misal ID-nya namanya apa, bebas ya, misal Raffi, contoh aja. Nah, di sini hasil itu ada dua kan. Nah, di dalam CSS sendiri itu kita bisa memberi seleksi itu berupa elemen atau kelas atau ID gitu. Nah, bagaimana caranya menggunakan ID? Itu kita bisa menggunakan seperti ini. Kita misalkan satunya kita hapus dulu. Kita save. Kita kembalikan ulang. Nah, ini. Oke. Tadi yang kita beri ID yang mana? Yang ini kan. Kita beri ID. Nah, kalau kita ingin merubah H1 yang sebelah ini aja, itu kita bisa langsung memberi selektor kepada ID yang bersangkutan. Nah, ID itu dia tidak boleh sama, tidak boleh double, tidak boleh duplikat. ID Raffi ya hanya digunakan untuk satu elemen gitu, tidak boleh lebih. Jadi ID itu fungsinya itu. Jadi cara menggunakan ID itu kita bisa menggunakan pagar, lalu Raffi ini. Nah, teruskan saja nih. uh, Font size
100 pixel. Nah, misalkan ya, apakah ada yang berubah? Pasti ada yang berubah. Nah, berubah kan? Tapi H1 yang di atas nggak berubah. Kenapa? Karena kita tidak seleksi H1 yang berada di atas gitu. Oke, bisa dipahami kan sampai sini? Intinya gitu. Jadi kita bisa memberi seleksi pada CSS itu berdasarkan ID atau kelas. Nah, bagaimana fungsinya jika kelas? Kelas itu fungsinya jika kelas itu fungsinya ketika kita ibaratnya apa ya? Nah, gini. H4, H5, H6 itu kita ingin berikan kelas. Kelasnya namanya misal S gitu ya. Kelas ini sebenarnya fungsinya hampir mirip dengan ID untuk memberikan identitas. Cuman kelas ini itu dia bisa double, bisa duplicate gitu. Dia bisa diberikan satu nama kelas ini, satu nama kelas yang sama bisa diberikan kepada beberapa elemen HTML. Tapi kalau satu nama ID itu tidak boleh diberikan lebih dari satu elemen HTML gitu. Nah, di sini kan sudah aku beri nih kelas tes di H4 H56. Jika aku tulis nih, nah cara menggunakan selektor menggunakan kelas itu bisa menggunakan titik S. Nah, lalu font size 100 pixel kan. Lalu di sini kita coba reload. Nah, berubah kan? H4, H5, H6. Itu. Jadi apa yang kita rubah ini yang H4, H5, H6 ini dia menggunakan selektornya menggunakan kelas. Lalu jika yang ini dia menggunakan ID. Itu ya. Jadi kemarin misalkan ada yang tanya tentang ID dan kelas, inilah jawabannya seperti ini gitu. Jadi kelas itu kita bisa memberikan selektor ke beberapa elemen sekaligus dengan satu nama kelas yang sama, sedangkan ID itu tidak boleh. Itu tergantung penggunanya nanti ya teman-teman ya. Jadi untuk ID sendiri itu kita tidak boleh memberikan ke beberapa elemen lebih dari satu. Jadi satu nama ID hanya boleh untuk satu elemen HTML. Tidak boleh lebih, oke? Oke, oke untuk itu tadi apalagi yang kita bahas hari ini apalagi tadi apa aja tentang CSS, pengenalan CSS, lalu struktur CSS, ada selector, property, ada value. Setelah itu kita mengenal yang namanya margin, kita mengenal yang namanya padding, lalu setelah itu kita mengenal fungsi dari ID, lalu fungsi dari kelas, lalu kita belajar tentang derajat atau kekuatan dari CSS. Ada inline, uh, internal, dan eksternal gitu ya. Jadi yang paling kuat itu adalah inline dulu, baru internal, baru eksternal. Seperti itu. Misal kita coba buat dokumen baru nih. Nah, tuliskan HTML5. Nah, tadi misalkan kita akan menuliskan seperti ini kan strukturnya. Ada nah, ada header, ada menu, ada konten, ada sidebar, ada footer. Nah, kita coba belajar nih. Kita bikin dulu per elemennya. Kita bikin di sini div. Biasanya itu setiap nama elemennya, pengelompokan dari ini header menu itu biasanya dibungkus dengan div dan dinamakan di dalam kelas gitu biasanya. Umumnya. Nih, salah kelas header.
Lalu di bawahnya kita tulis lagi tadi ada apa aja strukturnya, ada menu. Lalu, nah di dalam text editor itu jika kita ingin menuliskan sebuah kelas, itu kita bisa menuliskan dengan cara namanya shorthandnya, dengan cara cepatnya itu div titik eh, nama kelasnya apa, menu, kita enter. Nah langsung kan div kelas menu. Setelah itu tadi apa aja nih? Ada konten, ada sidebar. Nah, kalau misalkan ingin lebih cepat lagi itu bisa. Ingin lebih cepat lagi itu teman-teman bisa menggunakan caranya titik konten enter. Nah, lalu setelah itu setelah konten ada lagi tadi sidebar. Bawahnya kita berikan footer. Nah, udah kan? Nah, kita perlu pahami dulu nih. eh, Menu paling atas. Benar kan? Header paling atas. Lalu di bawahnya ada menu. Setelah menu itu ada dua elemen nih. Ada konten, ada sidebar. Ada konten di sebelah kiri, sidebar di sebelah kanan. Nah, biasanya kalau misalnya kita bikin suatu elemen kan kalau turunan gampang ya. Ini kita bikin elemen yang menyamping, tuh, yang searah dengan horizontal. Gimana caranya? Nah, kita coba nih. Kita coba dengan cara, nah ini misal, kita bikin dulu headernya dulu. Headernya biasanya itu adalah apa ya? Header itu apa biasanya? Gambar. Bisa kita tekan img. Ya gambar di sini nggak sih? Oh nggak punya. Nah kita cari gambar dulu. Sini. Oh copy aja deh. Covid. Nah dot jpg. Kita coba save. Hasilnya seperti apa? Paste. Nah ini kan. Dia hanya seperti ini aja. Kenapa belum full? Gitu. Karena kita belum beri dia styling. Misal nih, stylingnya kita ingin tuliskan, misal kita menggunakan semua di sini kita menggunakan inline dulu aja ya. Nanti masalah di bagian eksternal atau internal itu nanti kita bisa tinggal dipindah aja. Jadi biar kita kelihatan langsung nih hasilnya. Width 100%. Nah, aku berhubung sebenarnya bukan anak. Nah, ini bisa nih. Aku sebenarnya bukan anak itu ya, anak front end. Jadi kalau aku menstyling suatu web itu kadang kurang oke gitu. Ya, gitulah emang. Oke, itu untuk width-nya. Terus misalkan kita ingin styling lagi uh, height-nya. Height-nya kita nggak mau kebesaran, kita pengen sekitar 100 pixel aja. Kita tes, kita coba. Nah, jadi jelek. Emang gitu karena pecah ya. Gambar yang gede dipaksa jadi kecil ya pecah. Nah, kita coba lagi yang namanya width cover. Nah, gitu. Jadi objek fit cover itu apa? Jadi seakan-akan gambarnya itu hanya terlihat dengan ukuran segitu saja. Jadi kita ambil gambarnya dengan ukuran segitu aja gitu ya. Lalu kita misalkan kita ingin beri dia border. Kita kasih pembatas nih.
Bordernya misal 1 px, tebalnya 1 pixel, lalu solid, lalu warnanya adalah merah. Nah, ini kan. Ini untuk header ya. Selanjutnya kita bikin yang namanya menu. Menu di sini kita bikin selayaknya seperti apa ya? Seperti navbar gitu ya. Nah, kita bisa tuliskan dulu di sini berarti kita menu kan. Menu itu kita bisa tuliskan hmm, kita bisa tuliskan dia seperti menggunakan li. Ya enggak sih? Gua agak lupa. Oke, kita coba teruskan dia menggunakan unordered list ya. Unordered list bisa nggak ya? Nah, jika kita mengalami kebingungan, nah, kita bisa membuka Google karena teman programmer adalah Google. Misal membuat navbar HTML CSS. Kita bisa contek nih, kita kira-kira elemen apa aja yang digunakan nih. Oh, dia bisa menggunakan, oh ada nav gitu. Bisa menggunakan nav. Biasanya seperti apa? Nav, lalu navul, navuli. Oke, kita bisa menggunakan navigation ya. Tapi kita coba di sini yang sederhana itu kita coba misalkan menggunakan tag A dulu. A, misal ini menu 1 A, di sini menu 2. Kita save, aduh salah. Kita save, kita reload. Nah, di sini kan kita coba kita tengah. Nah, kita kalau mau mensenterkan elemen yang ada di sini dua-duanya ini, yang kita setting itu berarti yang di atasnya, parent-nya. Styling, text align, center. Coba cek. Nah, kan tengah. Lalu misal nih, di sini kita ingin memberikan seakan-akan dia navbar ya. Jadi seakan-akan kita inginkan background color misalkan gray. Nah, ya kan. Oh, kurang tebal gitu. Oke. Kita bisa setting tingginya height 50 pixel. 10 pixel. Nah, ini lalu setelah itu untuk menunya ini kita bisa berikan yang namanya hmm, apa yo? Kita bisa berikan dia apa perlu kita bungkus lagi sepertinya. Nah, kita coba berpikir gimana caranya. Background color udah. Nah, berarti untuk yang di menu ini jika satu-satu satu-satu kan berarti gini. Style untuk padding top, padding top, padding topnya misalkan dituliskan berapa? 25 pixel gitu ya. Apakah berganti dia turun? Oh, enggak turun.
Oh, margin. Berarti margin. Oh, udah turun juga. Waduh, kenapa nih ya? Kita coba berpikir gimana caranya. Line center, background colornya gray abu-abu, tingginya 50 pixel. Lalu dalamnya ada menu 1, ada menu 2. Sangat di sini kita langsung define kan untuk margin bottom. Oh, nggak bisa dong harusnya. Kalau padding, oh padding dia lebih besar. Kenapa ayo? Kita bisa cek dulu elemennya. Hmm, 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 hmm. Dia auto ya, berarti masih auto. Oh ya, misal kita ingin buat ini menjadi sebuah eh main blok itu gimana sih maksudnya? Aduh, agak lupa lagi. Blok bukan blok. Oke, nanti kita bahas itu lagi daripada kelamaan kan ya. Oke, itu intinya. Itu dulu ada beberapa hal yang kita coba setting-setting. Lalu setelah itu ada lagi di bagian konten. Nah, di konten ini ada dua kan, ada sidebar, ada konten. Nah, kita bungkus lagi nih di sini. Jadi satu kesatuan atau enggak usah atau bisa. Bisa sih harusnya kalau misalkan pakai manual ya. Jadi misalkan nih kita tuliskan di sini P div lalu di sini P misal 100 kata loremnya es ya ditampilkan seperti apa. Oke. Oke, kita coba setting ukuran dari kontennya. Di sini kita setting coba stylenya, kita setting widthnya misal 50%. Jadi biar 50%-nya nanti bisa digunakan untuk sidebar gitu. Nah, kita buat border ya. Bordernya misal 1 px solid gray. Nah, ini lalu selanjutnya yang bawah sini itu kita bikin seperti list lah, unordered list all. Li akan 1, 2, 3. Nah, jika kita reload maka akan menjadi ini kan. Nah, kita ingin rubah kan kita ingin apa? Pindahkan itu di sebelah kanan. Gimana caranya? Nah, itu kita bisa akalin nih.
Bisa akalin dengan cara misalnya kita kasih border dulu nih biar ketahuan. 50%. 50%. 1 px solid gray. Nah, ini misalkan teman-teman nanti ada yang udah pintar CSS ya, itu styling kita berbeda, itu nggak apa-apa. Jadi dalam sebuah pemrograman itu pendekatan suatu mekanisme suatu untuk mendapatkan suatu hasil yang sama itu biasanya pendekatannya bisa berbagai macam cara gitu. Beda-beda. Itu bisa aja. Mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Itu teman-teman, nah kita bikin 50%. Nah, ini kita misalkan lalu bikin float left. Set. Oh, float kan right. Jadi kayak T. Nah, di sini kan istilahnya lalu kita tinggal akalin nih. Kayaknya kita akalin doang nih. Kita akalin margin topnya, kita kasih minus misalkan 100 px. Dia harusnya naik. Nah, dia naik kan. Nah, dia naik ke atas misalkan kurang ya kita kasih tambah lagi 200 px. Oh, kebanyakan. Ya 180 deh. Nah, pokoknya itu. Pokoknya teman-teman ya, nanti teman bisa diulik sendiri, dipelajari lagi kira-kira CSS-nya itu yang benar seperti apa, karena yang kutulis ini belum 100% benar gitu, belum 100% sempurna. Karena aku emang basicnya emang bukan di bagian front end, aku adalah basicnya itu ada di bagian back end. Nah, ini teman-teman nanti coba teman-teman pelajari lagi gimana caranya bikin ini. Ada header, ada footer, ada konten, ada sidebar. Lalu untuk footernya sendiri kita tinggal tulis saja. Misal di sini ada di sini kita bisa tuliskan style, lalu background color, lalu red. Nah, ini small aja, small. Copyright ini itu kan kalau footer copyright 2021. Nah, misal gini. Lalu di tengah text center. Text align center. Oke. Itu mungkin teman-teman nanti teman-teman bisa dipelajari lagi untuk CSS-nya. Jadi di sini ada tentang berbagai macam tadi yang kita udah pelajari. Ada dari pengertian CSS itu sendiri seperti apa. Lalu kita belajar tentang tadi strukturnya itu ada apa aja. Ada selector, ada property, ada value, itu kan. Lalu selektornya itu seperti apa? Lalu jika kita ingin menselektor suatu ID, caranya seperti apa? Jika kita ingin menselektor suatu kelas, caranya seperti apa? Gitu. Jadi kita tadi udah mempelajari hal seperti itu. Selanjutnya tadi ada metode penulisan CSS. Ada yang internal, eksternal, dan inline, itu kan. Lalu tadi kita sudah coba untuk menuliskan beberapa properti CSS seperti text align, ada font size, ada background color, ada color, itu nanti munculnya seperti apa, teman udah bisa lihat. Dan yang paling terakhir tadi kita belajar tentang mana yang disebut padding, mana yang disebut margin, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum Kak. Saya Waalaikumsalam. ini terkait materi yang kemarin sih Kak, yang di HTML. Kenapa? Kan ada tag input tuh Kak.
input Ya. type radio contohnya tuh. Terus pas saya kemarin googling itu ada namanya value Kak. Nah itu value-nya itu sama yang kayak tadi di CSS apa beda Kak? Jadi gini, jadi ya aku coba jelasin. Jadi ada yang namanya value. Oke. Nih ya, kalau aku tulis di sini dokumen. Nah, ini misal nih. Nah, ini di semua input itu pasti mengandung yang namanya value. Gitu. Di semua input mengandung yang namanya value. Misal nih, kita tuliskan di input apa? Value ini adalah isi yang kita tulis dari inputan ini. Isinya apa nanti ditambung di property value gitu. Misal ya, misal di sini kita ingin kita tandai dulu nih. Misal tandai dulu inputnya menggunakan ID apa ya? ID test value gitu. Nah, kita coba jalankan di bagian JavaScript-nya. Nah, tadi di bagian nama kan. Kan namanya ini kita tulis adalah Raffi Ramadana gitu ya. Nah, lalu di sini kita coba tuliskan di bagian JavaScript-nya untuk membuktikan nih apakah ada nih dokumen dot get element by ID get element by ID ada namanya ID-nya tadi apa? Test file value di koma. Oke, kosong nih ternyata. eh cannot property. Oke. Of null reading value. Oke. Kita coba dulu nih. Apakah ada dokumen dot get element by ID test file. Oh, nggak ketemu ternyata. Tadi kita berikan nama di mana nih? Input, input ID. Oh, nggak bisa ya. Misalkan dokumen dot selector file. Oh, nol juga. Jadi gini. Jadi pokoknya value ini itu adalah nantinya isi dari apa yang kita tulis di dalamnya. Aku buktiinnya bentar. Kok nggak bisa sih tumben? Iya di sini bisa. Nah, input type kita tampung dulu dalam sebuah ini misal let test sama dengan test. Nah, kan ya, ini ada sebuah inputan kita tuliskan namanya misal Raffi Ramadana gitu ya. Lalu kita cek nih di sini property value-nya itu apa gitu. Kita tinggal panggil test dot value.
value-nya Raffi Ramadana gitu. Jadi atribut value itu nanti adalah atribut yang digunakan untuk menampung dari inputan apa yang kita tuliskan di dalam sini, di dalam input ini gitu. Tulisan apa yang kita masukkan ke dalam sebuah inputan gitu. Nanti disimpan dalam sebuah value. Nah, tapi ada yang namanya default value. Default value apa? Default value adalah ketika kita sudah mendefinisikan terlebih dahulu value dari suatu inputan. Di sini tuh kita bisa tulis nih, value misal nama. Ada case-nya begitu. Ada suatu case yang kita sudah definisikan dahulu. Nah, misal kita hapus ya. Ini udah ada nih Raffi Ramadana nih. Kalau kita hapus value-nya, kita hilang kan. Jadi kalau misalkan kita tulis lagi value-nya, nah, lagi value-nya kita enter. Nah, di sini muncul nih, sudah ada isinya gitu. Kita sudah berikan dia isinya secara default dari HTML gitu. Jadi value itu apa? Value adalah isi dari sebuah inputan gitu. Nah, nanti biasanya kita kalau sudah belajar PHP itu nanti kita mengambil isi dari sebuah inputan yang akan kita ambil itu adalah atribut value-nya gitu. Jadi kan kalau teman-teman bisa lihat nih kan di logika kan gimana caranya bisa ngambil yang namanya teks yang kita tuliskan di sebuah inputan itu yang diambil dari atribut apa gitu. Nah, itu sudah diatur, itu kita ambil dari atribut yang namanya atribut value. Seperti itu. Gimana? Semoga terjawab. Oke Kak, paham Kak. Berarti di setiap inputan itu nggak harus ada value-nya, value default-nya ya Kak? Nggak selalu ada value default-nya. Jadi misalkan di sini aku ingin menuliskan apa ya? Misalkan aku punya website yang ada value default-nya nggak ya? Jadi misalkan ini, ada yang aku coba nih ya, contohkan untuk yang nah untuk ini deh. Misalkan nih, value kita coba belajar tentang value default. Jadi, pause. Nah, value tadi kan harusnya kosong ya kan? Value-nya kan kalau awalannya kosong. Lalu gimana kalau default? Default tuh case-nya untuk apa? Nah, default tuh case-nya misalnya nih di profile nih. Nah, di profile ini kita sudah define nih awalnya nih. Namanya ada ini, emailnya ini gitu. Ini adalah value default, value yang sudah didefinisikan. Tapi untuk di password sendiri, ini value-nya kosong nih. Gitu. Jadi ada beberapa case yang diperlukan, ada yang diperlukan untuk value default, ada yang tidak menggunakan value gitu. Jadi kenapa ini ditampilkan sebagai value default gitu. Namanya kenapa ditampilkan sebagai value default? Kenapa? Karena di sini itu kita bisa memberikan informasi bahwa nama si usernya tuh ini loh gitu. Emailnya ini loh gitu. Tapi kalau password, karena password itu nggak boleh ditampilkan, nah itu lebih baik kita tidak usah memberikan dia default value gitu. Seperti itu mungkin. Oke Kak, paham Kak. Kasih Kak. Oke. Bang, nanti PPT-nya boleh di-share nggak? Boleh. Oke, teman-teman tolong itu dulu ya, apa ngisi form absen di kolom chat ya. Udah aku kasih linknya. Oke. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa tetap semangat ya belajar pemrograman ini.